Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tertulis dalam kitab 2 Tawari 26 ayat 5, kata kunci renungan pada malam ini adalah tinggi hati. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Tawari 26 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Uzza mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu Uzza mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeel dan penata usaha Maseya, di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Untuk membantu raja dalam menghadapi musuh, Uzza memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. Terambil dari kitab 2 Tawari 26 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Anda tidak akan mengalami gangguan pencernaan dengan menelan kesombongan diri Anda. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Sungguh menyedihkan menyaksikan seseorang yang memulai kehidupannya dengan baik, tetapi kemudian hidupnya berakhir dengan tragis. Seperti itulah kisah hidup Uzza. Uzza diangkat sebagai raja pada usia yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun,
meskipun masih muda, tetapi dapat kita baca bahwa Uza melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia mencari Allah selama hidup Zaharia, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kemasyhuran Uza tersebar luas dan kekuatan pasukannya bertambah besar. Ia memiliki 2.600 kepala prajurit dan 307.500 bala tentara yang membantunya mengalahkan musuh. Namun tragisnya, setelah itu kita membaca, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Uzia tidak ingat lagi akan Dia yang telah menganugerahkan keberhasilan dan orang-orang yang telah memberikan bimbingan ilahi. Ia berdosa kepada Tuhan ketika membakar kemenyan di bait Tuhan, karena itulah Allah menimpakan penyakit kusta kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Agar dapat menyelesaikan hidup ini dengan baik, kita harus menghindari sikap tinggi hati. Jadikanlah Amsal 16 ayat 18 sebagai peringatan bagi kita. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Marilah kita senantiasa mencari Tuhan, menaatinya, dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya. Mencari Tuhan. Hosea 3 ayat 5 berkata, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gementar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Pertanyaan kita sekarang adalah mengapa kita mencari Tuhan? Kita mencari Tuhan, pertama-tama karena kita mengetahui bahwa itulah kehendak Tuhan bagi kita yang dinyatakan dalam firman-Nya, yaitu agar kita memperoleh hidup di dalamnya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah Aku, maka kamu akan hidup. Tuhan itu selalu berkenan kita jumpai. Tuhan senang saat kita menjumpainya dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Pertama, melalui doa-doa kita. Di dalam doa-doa kita, kita boleh menanya kehendak Tuhan, dan berdialog dengannya menyampaikan rasa syukur, permohonan, dan syafaat kita. Kitab suci mengajarkan kepada kita, bahwa untuk mencari Tuhan kita harus menanyakan Dia dengan segenap hati, mengarahkan hati dan dengan segala kerendahan hati berdoa dan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kita. Di sana engkau mencari Tuhan, Allahmu, dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan Aku. Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, maka sekarang, arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan, Allahmu. Kedua, melalui perjamuan kudus. Sebagai orang yang berdosa, kita harus memiliki keinginan untuk penebusan dosa. Salah satu caranya ialah dengan perjamuan kudus. Mencari Tuhan berarti kita datang kepada Tuhan yang mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, yaitu di mana kita dapat menyambutnya sebagai roti hidup dan air hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. Barang siapa yang memakan Aku akan memperoleh hidup oleh Aku. Ketiga, melalui ibadah-ibadah kita.
Mencari Tuhan itu berarti kita beribadah kepadanya melalui ibadah keluarga, mesbah keluarga, dan ibadah minggu, serta ibadah lainnya. Dalam setiap ibadah, kita sedang mencari Tuhan. Itu sebabnya jika sedang beribadah janganlah main-main dan sepele sebab kita sedang mencari Tuhan. Keempat, melalui pertemuan dengan sesama manusia, saya sangat terkesan melihat orang India. Ketika berjumpa mereka selalu mengatakan, "Wanakam, aku melihat wajah Allah di wajahmu." Itu sebabnya mereka sangat menghargai perjumpaan dengan sesama karena mereka menganggap sedang melihat wajah Tuhan di wajah mereka. Dalam iman Kristen mengatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Jika manusia segambar dengan Allah, maka ketika kita berjumpa dengan sesama, maka kita sedang berjumpa dengan wajah Tuhan. Maka mencari Tuhan itu berarti kita melihat Tuhan saat perjumpaan kita dengan sesama manusia. Artinya, mencari Tuhan juga tak bisa dilepaskan dengan memperhatikan dan mengasihi sesama, terutama yang kecil dan miskin, sebab dalam diri merekalah kita dapat melihat wajah Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Apa akibatnya bagi orang yang mencari Tuhan? Pertama, Tuhan akan mengampuni dosa atau kesalahan kita. Saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pun berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Hal itu terlihat dalam perjamuan kudus yang kita ikuti, bahkan dalam doa-doa kita, dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kedua, kita akan bersukacita. Sabda Tuhan mengajarkan bahwa mereka yang mencari Tuhan akan bersukacita. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ketiga, usaha kita akan selalu berhasil. Mereka yang mencari Tuhan akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Karena itu, carilah Tuhan selama ia berkenan agar kita beroleh berkat-Nya. Apa kata Alkitab mengenai orang Kristen yang berdinas militer? Mari kita jawab. Alkitab mengandung informasi cukup banyak terkait dinas militer. Sebagian besar informasi mengenai militer bersifat analogi, sementara beberapa ayat berhubungan langsung dengan pertanyaan ini. Alkitab tidak secara langsung dan spesifik menyatakan, kamu harus dinas militer, dan sebaliknya. Pada saat bersamaan, orang-orang Kristen dapat yakin bahwa menjadi tentara adalah sesuatu yang dihormati dalam Alkitab, dan dinas militer itu merupakan sesuatu yang alkitabiah. Contoh pertama dari dinas militer terdapat dalam Perjanjian Lama, ketika kemenakan Lot diculik oleh Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutu-sekutunya. Abraham membantu Lot dengan mengumpulkan 318 orang-orangnya yang terlatih dan mengalahkan pasukan asing. Kelak, bangsa Israel mengembangkan tentara yang permanen. Kesan bahwa Allah adalah pahlawan rohani dan akan melindungi umatnya tanpa memandang kekuatan militer apapun, mungkin menjadi penyebab mengapa Israel begitu lambat dalam membangun angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata yang permanen di Israel baru ada setelah berdirinya sistem politik terpusat yang dikembangkan oleh Saul, Daud dan Salomo.
Saul merupakan orang pertama yang membentuk tentara yang permanen. Sekalipun demikian, tentara itu harus didukung oleh makanan dan persediaan lainnya dari keluarga si anggota tentara itu sendiri. Apa yang dimulai oleh Saul ini diteruskan oleh Daud. Dia menambah jumlah tentara, menyewa tentara dari daerah-daerah lain yang setia hanya kepadanya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan pasukan kepada seorang panglima. Di bawah Daud, Israel juga menjadi lebih agresif dalam kebijaksanaan militernya, dan menyerap negara-negara tetangga seperti Amon. Daud mengembangkan sistem rotasi bagi tentaranya dengan 12 kelompok yang terdiri dari 24.000 orang yang berdinas selama 1 bulan per tahun. Sekalipun masa pemerintahan Salomo itu berlangsung damai, dia mengembangkan angkatan bersenjatanya dengan menambahkan kereta kuda dan pasukan berkuda. Angkatan bersenjata yang permanen berlanjut, sekalipun terpecah bersama dengan kerajaan setelah meninggalnya Salomo, sampai tahun 586 sebelum Masehi ketika Israel berakhir sebagai sebuah institusi politik. Yesus terheran-heran ketika seorang perwira Roma, perwira yang mengomandani 100 tentara, mendekati dia. Respon perwira itu terhadap Yesus mengindikasikan pengenalannya yang jelas akan otoritas dan juga imannya kepada Yesus. Yesus tidak mencela karirnya. Banyak perwira yang dicantumkan dalam Perjanjian Baru dipuji sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Allah, dan orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Secara historis, tempat dan namanya mungkin saja telah berubah, namun angkatan bersenjata harus dihargai seperti para perwira di dalam Alkitab. Menjadi tentara merupakan hal yang terhormat. Contohnya, Paulus menggambarkan Epafroditus, sesama orang Kristen, sebagai teman seperjuangan. Alkitab juga menggunakan istilah militer untuk menggambarkan menjadi kuat di dalam Tuhan dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, Alkitab berbicara mengenai dinas militer, baik secara langsung maupun implisit. Para pria dan perempuan yang melayani negara mereka dengan jujur dan terhormat boleh merasa yakin bahwa pengabdian mereka didukung dan dihargai oleh Allah yang berdaulat. Mereka yang melayani dalam dinas militer pantas mendapatkan hormat dan rasa terima kasih kita. Mengapa orang yang mengandalkan manusia terkutuk? Mari kita jawab. Salah satu tema Yeremia yang terus-menerus adalah membandingkan mereka yang mengandalkan sumber daya manusia dan mereka yang menaruh keyakinan mereka kepada Tuhan. Terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia dan menjadikan daging sebagai kekuatannya, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Dia seperti semak belukar di padang gurun, dan tidak melihat adanya kebaikan. Dia akan tinggal di tempat kering di padang gurun, di tanah asin yang tidak berpenghuni. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, yang bersandar pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya merambat ke tepi aliran sungai, yang tidak takut datangnya panas terik, daun-daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir pada tahun kemarau, yang tidak henti-hentinya menghasilkan buah. Orang yang percaya pada manusia adalah orang yang menolak Tuhan dan mengandalkan kekuatan dan kecerdikannya sendiri atau yang mengandalkan bantuan dan penyelamatan orang lain. Orang seperti itu dikutuk dengan kehidupan yang kering dan hampa. Dia ditakdirkan untuk mengalami kesulitan, kesusahan, dan akhirnya kematian. Sebaliknya, orang yang percaya kepada Tuhan diberkati dengan berlimpah. Individu ini berkembang,
bertumbuh, dan sejahtera, bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan. Pada zaman Yeremia, para pemimpin bangsa mengandalkan manusia sekutu politik mereka dan bersandar pada tangan daging. Dengan meminjam hikmat dalam Mazmur 1 ayat 3-4, Yeremia menyamakan mereka yang percaya kepada Tuhan dengan pohon yang subur dan banyak airnya. Peringatannya untuk tidak percaya pada sumber daya manusia menggemakan Mazmur 146 ayat 3 berkata, "Jangan menaruh kepercayaanmu pada pemimpin, pada manusia, yang tidak dapat menyelamatkan." Ketidakpercayaan dan penolakan Yehuda terhadap Tuhan akan mengubah kehidupan dan tanah mereka menjadi gurun tandus. Namun iman dan kepercayaan kepada Tuhan akan menjadikan mereka sebagai hutan yang ditanami dengan kuat dan subur. Ketergantungan penuh pada Allah sangat penting bagi perjanjian Israel dengan Yahweh. Tuhan telah menjanjikan berkat bagi mereka yang percaya dan menaatinya dan kutukan bagi mereka yang menolak dan tidak menaatinya. Namun orang-orang Yahudi dan para pemimpin mereka dikenal karena menjauhkan hati mereka dari Tuhan dan percaya kepada manusia. Berkali-kali, kemandirian dan kepercayaan Israel terhadap manusia berakhir dengan bencana. Hanya Tuhan yang layak kita percayai. Takut pada orang lain adalah perangkap yang berbahaya, tetapi percaya kepada Tuhan berarti keselamatan. Mustahil untuk menavigasi permasalahan kehidupan ini dengan aman hanya dengan mengandalkan sumber daya kita sendiri. Untuk alasan ini, Salomo menasihati, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bergantung pada pemahaman Anda sendiri. Carilah kehendaknya dalam segala hal yang Anda lakukan, dan Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus Anda ambil. Jangan terkesan dengan kebijaksanaan Anda sendiri. Sebaliknya, takutlah akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Maka kamu akan mendapat kesembuhan bagi tubuhmu dan kekuatan bagi tulangmu." Dalam hal keselamatan kekal kita, Tuhan memberi pahala pada iman. Mereka yang percaya kepada Tuhan diberkati dengan keselamatannya, namun mereka yang percaya kepada manusia terkutuk dan ditakdirkan untuk kehilangan kekekalan di surga. Sama sekali tidak ada ruang untuk mempercayai manusia pada rencana keselamatan Allah. Jika kita salah menempatkan ketergantungan kita, percaya pada diri sendiri atau orang lain, kita kehilangan hubungan luar biasa yang telah Allah rencanakan bagi kita dengannya. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia merancang kita untuk hidup dalam persekutuan yang intim dan penuh kepercayaan dengannya. Orang percaya sejati, ditanam di dalam Kristus. Dia adalah sumber air hidup kita yang memancar menuju kehidupan kekal. Hubungan kita dengan Yesus melibatkan ketergantungan total dan seumur hidup kepadanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Manusia yang mengandalkan manusia terkutuk karena mengandalkan tenaga manusia atau sumber daya sendiri akan mengakibatkan akibat negatif dalam kehidupan ini dan akhirnya kematian kekal. Namun mereka yang percaya kepada Tuhan diberkati sepanjang hari mereka dengan kasih, perhatian, kedamaian, perlindungan, bimbingan, penyediaan, dan harapan hidup kekal yang sangat besar. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12 berkata, "Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Kalimat
Mata Tuhan tertuju, memiliki pengertian bahwa pandangan Tuhan terfokus kepada kita. Bahkan Ia melihat sampai detail seluruh hidup kita. Ini berarti Tuhan tahu semua yang ada di dalam hati kita, semua masalah atau beban kita, bahkan semua pelanggaran atau dosa kita. Manusia melihat apa yang tampak dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Pertanyaan kita sekarang adalah kepada siapa sajakah mata Tuhan tertuju? Dalam catatan Alkitab, Allah berkenan UTK memfokuskan matanya kepada: pertama, orang-orang benar. Dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mazmur 34 ayat 16, dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan? Prinsipnya adalah ketika kita sungguh-sungguh hidup seturut dengan firman dan kebenarannya, maka kita adalah orang-orang benar, dan sesuai dengan janji Tuhan, bahwa Dia akan mendengar semua doa kita. Kedua, orang-orang yang takut akan Dia. Dalam Mazmur 33 ayat 18, sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Takut akan Dia mengandung makna hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita, dalam ibadah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial lainnya. Ingatlah, meskipun tidak ada satu orang pun tahu apa yang kita lakukan, tetapi ada satu pribadi yang pasti tahu, yaitu Allah sendiri. Ketiga, orang-orang yang bersungguh hati. Dalam 2 Tawari 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan, ketika kita berani meninggalkan atau kehilangan segala sesuatu yang sebenarnya bisa kita raih demi mengikut Dia. Itulah harga yang harus kita bayar, termasuk tenaga, pikiran, waktu, harta, dan segala keinginan-keinginan manusia kita lainnya. Ketika mata Tuhan tertuju pada kita umatnya, maka Tuhan ingin agar mata kita pun tertuju dan melihat hanya kepada Dia. Karena itu, ketika kita fokus kepada Dia, kita dapat belajar untuk memahami bagaimana sebenarnya Allah melihat kita. Dengan kata lain, kita belajar untuk memakai cara pandang Allah dalam melihat umatnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu kita lakukan agar mata Tuhan tertuju kepada kita? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu: pertama, kita mau diajar oleh Tuhan. Belajar dari Tuhan merupakan kehormatan bagi kita. Ia adalah guru dan teladan setiap kita. Saat kita mendengar dan mau diajar olehnya, maka kita akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa bersama dengannya. Semakin mengerti isi hatinya dan semakin tahu tujuan hidup kita. Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid,
Tuhan memberikan kita lidah seorang murid dan mempertajam pendengaran kita agar dapat mendengar seperti seorang murid. Hal ini menandakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memberi diri menjadi murid yang mau diajar olehnya. Kedua, kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Tuhan sangat memperhatikan setiap kita. Ia rindu agar setiap kita memiliki hidup yang takut akan Dia, sehingga Ia dapat menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita lewati. Saat hati kita terpaut kepadanya, hidup seturut kehendak-Nya, maka kehidupan kita akan selalu dituntun oleh-Nya. Ketiga, kita mendengar nasihat Tuhan. Seorang bapa akan selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap anak-anaknya agar mereka memilih jalan yang benar, hidupnya berhasil. Ada ide atau masukan yang membuat ia dapat maju dalam segala yang diperbuatnya. Demikian juga hidup kita dengan Bapa di surga. Ia selalu rindu memberikan nasihat kepada setiap kita. Ia rindu hidup kita berhasil sampai masuk dalam garis akhir dan mendapatkan mahkota kehidupan. Mazmur 16 ayat 7 berkata, "Aku memuji Tuhan, yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Saat kita mau agar mata Tuhan tertuju pada kita, maka dengarlah nasihat-nasihat firman-Nya, lakukanlah dan bersyukurlah, karena segala firman yang Tuhan sampaikan pada setiap kita akan terjadi sesuai iman kita, dan tidak akan kembali sia-sia. Karena itu, berbahagialah karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan,
kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.